Ini nanti sebentar lagi kalau tidak kuat dengan ekonomi yang jebol, nanti Pakistan siap ngerudal nuklir ke India, Israel siap segera kirim nuklir ke Iran, Korea Utara siap kirim nuklir ke Korea Selatan, gitu loh. Begini, Kita nggak pakai nuklir, hari ini nuklir. Oh gini hutan iso nyingkir. Ayo nuklir ayo. Nggak bisa kita dihancurkan oleh siapapun, nggak bisa. Nggak bisa, yang bisa menghancurkan kita hanya Allah. Dan kita akan lebih tahan dari mereka semua, kecuali ada gempa gede-gedean, kecuali ada tsunami gede-gedean, Anda masih tetap bisa hidup di sini. Dan lebih bagus di embargo. Misalnya dunia mengembargo Indonesia, nah itu sip itu. Sip, mangan gak mangan ya iku kan. Kita ini bunuh diri, kalau kita pakai istilahnya Mbak Westi tadi. Kayak dia itu loh, kayak si Dadang itu loh. Dadang itu kan bunuh diri tidak selesai-selesai. Artinya dia sudah membunuh dirinya dengan radikal, tapi dia belum bisa melahirkan dirinya yang baru kan gitu. Betul Dadang ya? Padahal aku sudah tahu nanti dirinya yang baru akan bagaimana. Kalau orang sholat sujud tidak ada yang melawan Dadang, lamanya sujud karena tertidur. Itu Dang ya. Nah di Ma'iyah ini teman-teman sekalian, kita punya kemerdekaan dan keberanian untuk jantan melihat semua proses itu, termasuk jantan melihat kelemahan-kelemahan kita. Nah ini yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa dimanapun. Kalau saya ke luar negeri sama Kiai Kanjeng itu kelihatan sekali kok bedanya Kiai Kanjeng sama masyarakat Eropa itu. Hong Kong apa gitu tetap beda. Soalnya apa? Di sana mereka dilindungi tiap hari mas. Hukumnya beres, hak-hak sosialnya jelas. Jadi mereka orang yang seperti digendong ibunya terus. Nanti begitu ibunya nggak kuat gendong, udah. Nah Anda kan ket bayi terus melaku dewi. Bagaimana? Anda harus mengamankan diri Anda sendiri tiap hari, betul nggak? Anda tidak dipikirin oleh siapapun, Anda tidak disayang oleh siapapun, Anda tidak dikasih makan oleh siapapun, Anda mengeluh tidak bisa kepada siapapun, kan begitu? Maka siapakah yang lebih sakti dan tangguh melebihi Anda? Makanya jangan ingin merebut apa-apa, biarkan terus seperti ini supaya lebih tangguh. Lu tangguh. Saya membayangkan, makanya nanti dibilang ini nanti sebentar lagi kalau tidak kuat dengan ekonomi yang jebol, nanti Pakistan siap ngerudal nuklir ke India, Israel siap segera kirim nuklir ke Iran, Korea Utara siap kirim nuklir ke Korea Selatan, gitu loh. begini. Kita nggak pakai nuklir, hari ini nuklir. Oh gini hutan iso nyingkir. Ayo nuklir ayo. Perkara nggak terjadi ya nggak masalah juga. Kalau kita ternyata bisa nyingkirin hujan, alhamdulillah. Nggak bisa ya nggak apa-apa. Kita tuh kan hebatnya di situ. Sukses ya oke, nggak sukses ya harap apa ya apa-apa. Gitu. Kan enak kita kan, gitu kan? Enak kita itu pokoknya nggak tergantung apa-apa gitu loh. Sukses ya ayo, enggak ya udah apa-apa. Oh enggak aja kok, gitu aja kok repot. Itu sudah diajari oleh Gus Dur. Jadi insya Allah manusia Indonesia, kata Mas Yan, orang Indonesia tidak akan mengalami krisis seperti mereka. Minimum secara kejiwaan itu Anda jauh lebih kuat. Kan saya tanya sama Mas Yan, sampai ini hidup di Indonesia sudah 14 tahun, kok kerasan-kerasannya di sini, gitu kan? Dong Anda orang Inggris, orang London, kok hidup di sini? Memang kawin di sini sama orang Jawa ya Mas ya? Jawa ya, istri. Oh Pulau Bangka. Tapi kok mau-maunya hidup di sini? Dia bilang saya lebih aman di sini, kata Mas Yan. Saya lebih aman daripada di London Selatan. Saya lebih aman di sini. Saya pulang jam 2 malam sendirian, itu tidak akan dirampok orang di Indonesia. Sebab di Indonesia ngerampok itu bukan masalah psikologis. Kalau di Inggris orang bunuh orang itu biasanya masalah psikologis, entah karena ingin eksis, ingin apa segala. Di sini kan enggak.
arep ngerampok kok sing teko kok masian. Ora sida. Wong seneng kok karo wong kulit putih bangga kok. Ajeng putih Mas. Ya malah aku enggak jadi ngerampok. Malah mau difoto kan gitu. Minta foto bareng kan. Orang Indonesia. Karena orang Indonesia kalau ngerampok itu tidak dalam keadaan jiwa yang maniak, enggak. Tenang-tenang aja. Ya biasa-biasa aja. Enggak dalam keadaan kalap gitu ya, enggak. Makanya orang Indonesia itu bisa habis nyuri banyak sekali terus besok pagi umroh itu bisa. Jadi dari neraka ke surga, dari surga ke neraka itu cuma set dengan mudah. Itu saking tangguhnya bangsa kita ini. Top tenang. Jadi tidak mungkin hancur ini. Anda hanya bisa hancur kalau ada pencairan kutub selatan. Anda hanya bisa hancur kalau anak Krakatau meletus, kan gitu. Anda hanya bisa hancur kalau Merapi meledak beneran. Tapi kalau sekedar krisis ekonomi, wis biasa. Salah ya gak mangan ya lah. Wong kok nek engko sepatu iso dicecek. Ya bisa dicuci, direndam, selalu diirisi, digoreng ya enak. Sepatu ya enak lah. Wong sudah terbukti mangan botol lho, ono uang ngemut botol uripe ya ono ya urip. Wong badan kita itu tidak seperti teori kedokteran, badan kita itu ikut ana inda dzanni abdi bi. Itu rumusnya Allah. Allah saja berlaku seperti dugaan kita, maka badan kita juga punya silah tadi itu untuk berbuat seperti kehendak kita. Seharusnya tidak bisa sampai, bisa sampai. Seharusnya tidak punya duit. Misalnya saya tenang aja, tak beliin mobil, misalnya gitu ya. Kalau saya tidak punya duit, sampai saatnya dia butuh mobil betul, saya kan bingung loh. Gimana saya sudah janji, saya bilang sama Allah, ya Allah jangan permalukan aku di depan anakku. Kalau memang engkau cinta kepadaku dan sebagaimana aku cinta kepadamu, berilah aku fasilitas itu karena aku sudah terlanjur ngomong sama anakku untuk membelikan mobil. Tega engkau ya Allah. Nah iya, akhirnya beli saya. Itu loh, umpamanya tadi loh. Loh, kita sama Allah harus dekat dong. Kalau nggak dekat bagaimana? Dan dekat itu apa terus kudu? Ya Allah ya banyak bentuk manusia kok. Manusia kan ada wilayah senengnya, seremnya, bahagianya, dan itu semua milik Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Apa kalau sama Allah seperti ya Allah? Sungguh. Nah aku di malaikat tak junub kan. Anda tolong ya, kalau suatu pokoknya Anda hatinya deket dah sama Allah, deket dan guyon, asal jangan ranyak gitu loh. Jangan ranyak, jangan sampai seperti orang Arab yang saya ceritakan di Pekalongan. Itu karena tidak laku-laku dagangannya, anaknya tidak bisa sekolah. Ini hari terakhir, kalau sampai tidak laku lagi besok anaknya tidak bisa sekolah. Akhirnya Tuhan dia bilang sholat duhur, ya Allah kalau hari ini aku tidak laku daganganku, saya mau jadi pemabuk, saya mau beli togel. Ya Allah pokoknya sampai tidak laku togel. Belum selesai sholat, pembeli berdatangan, laris. Besoknya anaknya beres sekolahnya. Terus teman-temannya sesama Arab tanya, loh kamu kok tiba-tiba laris? Gini caranya sama Allah. Pokoknya kalau kepepet, pokoknya kalau nggak ngasih. Oke loh. Tapi ojo ngono temen kan. Mari tahiyat assalamualaikum. Ya jangan gitu. Ya jangan gitu. Maksud saya tetap dalam sopan santun tapi logis. Seperti saya bilang, ya Allah jagalah martabatku di depan anakku, boleh nggak ngomong gitu? Oh, benar kan?
Aku beneran kok punya anak dia, aku didik dia. Beneran kok aku cinta sama kamu. Aku boleh dong ngomong begitu. Dan saya melihat contoh-contoh para aulia, para sufi ngomong begitu sama Allah. Ya Allah, jangan permalukan aku. Aku sudah telanjur bilang nanti sore tidak hujan ya Allah. Kalau sampai hujan aku malu ya Allah. Engkau tega kekasihmu malu di depan teman-temannya ya Allah. Jagalah martabatku, tutupilah aibku. Boleh toh? Perkara tidak terkabul, ya biasa. Nah, kalau sudah jengkel tinggal niru orang Madura atau Madura kan kendel. Kalau saya sampai selamat sampai di bumi ini waktu terjun payung, saya selamat ya Allah, saya beli PT. Naik lagi pesawatnya. Kalau saya selamat, kambing saya selamat. Naik lagi sapi ya Allah. 3 sapi ya Allah. Itu pesawat sudah di atas sekali kayak dijerong dengan payungnya, terus dia langsung wiritan sapi. Akhirnya dia copot set, payungnya mengembang, turun dengan selamat, payungnya dilepas. Dia bilang sama Allah, ya Allah, meskipun saya tidak sembelih sapi, mau apa kamu? Saja ditiru sama Madura itu. Masa Allah bertengkar soal sapi ya Allah. Alangkah indahnya hamba dan tuannya, masa akan dikotori oleh pertengkaran mengenai sapi ya Allah. Kacau, bos orang Madura kacau ya. Sebenarnya tak cerita wakah gitu. Oke, teman sekali guys. Sekarang Anda gali Mas Ian sama Mas Sabrang mau nambahin terang soal krisis-krisis tadi. Ya oke, 1. Saya minta 3 dulu. 2, oke. Bulan para petani dari Klaten bertempat di Gantiwarno namanya ya. Jadi diskusi bener sama petani, di mana kepala dinasnya dan wakil bupatinya tidak ya kalah ngerti lah dari petani tentang pertanian itu ya. Tapi saya ingin katakan begini, setiap kami datang ke daerah, apa itu Kendal, apa itu Pekalongan, Kendeng, ya Gunung Kendeng, saya datang juga dan sudah saya pertemukan untuk mencari solusi yang terbaik, dan saya melihat ada arah yang baik ke depan, di mana saya mewajibkan perusahaan yang masuk itu jangan menomorsatukan mau apa di sana, tapi menomorsatukan apa yang bisa kamu lakukan dulu untuk masyarakat. Jadi bukan social responsibility, tetapi social obligation gitu. Jadi sejak awal kamu sudah ada atau tidak ada pabrik kamu bikin di situ, tapi kamu harus punya kesediaan untuk mempelajari apa yang diperlukan masyarakat dan menjamin bahwa 5 tahun ke depan mereka akan lebih maju secara ekonomi, kebudayaan maupun agama. Jadi dipelajari sampai jumlah sekolahannya berapa, jumlah sumurnya berapa, struktur airnya bagaimana, dipelajari, kemudian kamu bantu sesuatu. Kalau masyarakat sudah merasa aman dengan tingkat kamu, kalaupun kamu mau bikin pabrik, kamu hitung bersama penduduk segala akibat-akibat atau progresi dari ekologisnya gitu. Saya tidak mengatakan harus ada pabrik atau tidak harus ada pabrik, tapi yang penting pada manusia adalah tidak boleh ada yang merugikan satu sama lain, dan yang wajib adalah saling menguntungkan satu sama lain, dan itu harus terus terang satu sama lain. Dan itu sudah berlangsung pertemuan di Kartosuro kemarin, di mana ada pertemuan yang transparan benar-benar, dan kesiapan dari kedua belah pihak. Tapi ini proses, itu namanya Ma'iyah. Saya tanya ke tiap daerah ini, misalnya ke Klaten kemarin, Bapak, upamanya nggak ada Republik Indonesia, ya, upamanya nggak ada Amerika, upamanya nggak ada hukum yang menyangkut NKRI, upamanya nggak ada tsunami, nggak ada gempa bumi gitu ya. Itu sampean hitung dengan sawah, dengan aset-aset lokal sampean, itu bisa hidup enggak? Upamanya yang ada di bumi ini cuman petani Klaten tok gitu, itu bisa hidup enggak? Dan rata-rata mereka bisa hidup hanya dengan itu. Artinya seandainya nggak ada Indonesia, mereka bisa hidup. Jadi saya sementara membayangkan act locally, think locally.
sementara loh saya bilang, meskipun nanti pada akhirnya harus think globally juga, tapi ini untuk sementara think locally, act locally, karena kamu bisa hidup. Misalnya pasir Merapi, teman-teman sekalian, ini untuk memperkuat apa yang Mas Yan yakini tentang Indonesia sehingga beliau sangat tenang berada di sini ya. Merapi tahun 2010 erupsinya itu memberi berkah pasir 60 kali lipat dari 2006. Jadi kalau dulu tingginya pasir dari itu cuman sak tangga gini kira-kira, kemarin ini setinggi pohon kelapa. Dan kita sudah kumpulin 32 lurah, 32 kepala dusun. Kita tanya, upamanya kamu tidak dibantuin siapa-siapa, tidak ada pemerintah, tidak ada NGO, tidak ada siapapun di dunia ini yang bantu kalian, kalian bisa nggak hidup dengan pasir yang sekarang ada? Dan mereka ngitung secara teknis, dan mereka mengatakan dengan pasir ini, pertama kami mampu bikin desa lagi lebih bagus dari desa sebelumnya. Dan kami masih punya 80 tahun untuk proses eksplorasi pasir yang ada. Mereka secara manual masih punya waktu 80 tahun. Andaikan ada konstitusi atau hukum yang mengakui bahwa pasir itu milik penduduk setempat, maka saya bikin gerakan waktu itu pasir untuk rakyat, dan itu gagal. Gagalnya yang pertama karena pasir itu ternyata milik pemerintah dan pengusaha. Sehingga tiap hari diambilin, satu truk gede itu satu desa hanya dapat Rp20.000 atas dasar perda. Dan saya bikin pasir untuk rakyat itu tidak didukung oleh siapapun, tidak juga didukung oleh media massa. Itu teman-teman sekalian. Jadi lebih bagus mana, ada pemerintah apa tidak? Untuk di Merapi tadi ya. Gitu loh. Nah sekarang nomor 2 yang menyebabkan ini gagal, lurah-lurah ini tidak semua konsisten, tidak semua tahan uji. Ada lurah yang gampang diajak kolusi oleh kabupaten. NU Muhammadiyahnya saya kurang tahu karena NU itu kan sebuah agama yang aslinya Madura. Di Madura itu agamanya NU, minoritasnya Muhammadiyah. Dan jumlah NU di Madura lebih banyak daripada penduduknya. Kenapa? Karena ayam pun di sana NU semua. Ini menurut orang Madura sendiri. Jadi sekali lagi, untuk sementara Anda berpikir lokal dulu, survive, kemudian revive dengan diri Anda di lingkaran kecil Anda. Misalnya Occupy ya, Occupy ini kalau mau ngomong nasional kan juga mustahil, tapi you do it, you just do it, every day you just do it. Itu satu, itu akan membangun harga dirimu dan martabatmu sendiri. Nomor 2, itu akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Nomor 3, itu akan menjadi energi ke langit. Maka yang saya lakukan di daerah-daerah itu sederhana, menambah jumlah orang yang percaya kepada dirinya dan masa depannya. Cuman itu dok, ngedein hatinya orang. Nggak bisa kita dihancurkan oleh siapapun, nggak bisa. Nggak bisa, yang bisa menghancurkan kita hanya Allah. Dan kita akan lebih tahan dari mereka semua, kecuali ada gempa gede-gedean, kecuali ada tsunami gede-gedean, Anda masih tetap bisa hidup di sini. Dan lebih bagus di embargo. Misalnya dunia mengembargo Indonesia, nah itu sip. Sip, wis mangan gak mangan ya iku kan. Wis gak iso BlackBerry gak masalah wis. Berry-berry aja wis. Sakit balik. Itu teman-teman sekalian. Dan saya lihat ada daerah yang kurang mampu, tapi kalau kita ini punya jiwa Commonwealth, punya jiwa tanah perdikan, kita akan bekerja sama dong satu sama lain. Makanya kalau kita kembalikan kepada asal usul Indonesia, mbok mulai sekarang ada sedikit berpikir, 17 Agustus 45 itu sebenarnya hari pendirian Republik Indonesia apa hari perceraian kita semua dari Jepang?
Itu hari pegatan ta hari rabi? Ono ta rabi karo pegatan bareng iku? Kan butuh masa idah, wong kafir aja butuh masa idah. Ya toh? Gitu loh. Nah, tolong teman-teman meneliti di antara semua teks yang terjadi pada 17 Agustus dan sekitarnya itu, mana yang menunjukkan ada kalimat bahwa kita mendirikan negara Republik Indonesia. Saya ingin ada teksnya, saya ingin ada faktanya bahwa kita sudah mendirikan Republik Indonesia. Setahu saya itu adalah hari kemerdekaan dari penjajah, belum hari kawin. Itu nanti dulu. Nah, merdesa itu kamu tuh PKI apa PSI? Teman-teman belum peka soal PKI dan PSI, tapi aku ngerti persis. Kantornya ngerti aku. Nggak, tempat bikin mie-nya aja saya tahu kok. Oke, maksud saya Indonesia, kan Indonesia didirikan 5 pilar. 1 rakyat, 2 tentara rakyat, ya, yang memang berjuang gerilya waktu itu. Nomor 3 kaum intelektual, katakanlah wong-wong pinter lah, yang bikin konstitusi, bikin segala macam. Nomor 4 kekuatan budaya dan keraton-keraton, kesultanan dan kerajaan-kerajaan, termasuk Siliwangi, Sunda Wiwitan dan seterusnya, di mana umat manusia di seluruh dunia dibagi melalui Sundaland, biar seneng hatinya. Cuman ada salah sedikit, Sulawesi ada 12 tahun yang lalu. Kalau Kalimantan tidak ada. Kalau Sulawesi ada, lihat kembali petanya. Nanti sama saya ke hutan Beringgondani untuk melihat petanya. Sulawesi tetap ada seperti itu dulu. Kalimantan, Jawa yang nggak ada karena menjadi satu dengan Sumatera sampai India gitu. Tapi kalau Sulawesi ya dari dulu kayak gitu itu. Mulai Juni mungkin akhir itu mungkin akan terjadi kejadian-kejadian besar di dunia. Saya tidak bisa secara detail ngomong detail kepada Anda, tapi tanda-tandanya sangat banyak dan saya dilapori oleh anakku, mbuh sopo. Jadi kita Dajjal iki arep teko tenan. Dajjal bocah ora dhuwur, cilik sak imam ini dhuwure pas. Mripate kene nganggo kaya anggur, ngene iki ning kene kaya dempul sing mlotrok niku lho. Sing kiwa. Tanda-tanda mata satu itu di mana? Nanti iki ngene, ojo percaya karo aku. Ning golekno apike ngono wae. Jadi nanti ada pemboman besar-besaran, ada perang nuklir, ada macam-macam. Iki rada anu ya Bu, rada tenanan iki arep ngadepi waktu-waktu yang agak. Nanti Pak Ali nyun sewu dipun anu nggih, kita ngobrol-ngobrol nggih. Mulai Juni mungkin akhir itu mungkin akan terjadi kejadian-kejadian besar di dunia. Saya tidak bisa secara detail ngomong detail kepada Anda, tapi tanda-tandanya sangat banyak dan saya dilapori oleh anakku, mbuh sopo. Jadi kita Dajjal iki arep teko tenan. Dajjal bocah ora dhuwur, cilik sak imam ini dhuwure pas. Mripate kene nganggo kaya anggur, ngene iki ning kene kaya dempul sing mlotrok niku lho. Sing kiwa. Tanda-tanda mata satu itu di mana? Nanti iki ngene, ojo percaya karo aku. Ning golekno apike ngono wae. Jadi nanti ada pemboman besar-besaran, ada perang nuklir, ada macam-macam. Khusus untuk Jogja sekarang ini sebenarnya tingkat Merapi waspada itu sudah beberapa kali tapi tidak diumumkan ke masyarakat. Jadi magmanya belekutuk itu 4 kali lipat dari 2010 dulu. Nah bulan Mei ini dikhawatirkan oleh banyak pihak akan, karena penahannya pancaran energi dari perut Merapi itu tinggal sangat sedikit. Kalau ini prol ya akan terjadi sesuatu.
Neng kui kabeh iso dinyang nek jenengan kali Gusti Allah remember niku wau. Ngaten nggih, remember ngoten niku wau. Dan lain sebagainya. Nanti akan ada, Rasulullah kan sudah bicara banyak mengenai Imam Mahdi, mengenai asap yang akan mengepul ke seluruh bumi. Mulane masjid niku nomor siji, ayo diuri-uri sebab nek dajjal teko perlindunganmu adalah di dalam masjid. Nek dajjal teko kuwi engko ana 40 dina, di hari-hari pertama itu satu hari itu panas terus, sedina suwengi panas terus, sedina suwengi bengi terus. Dadi dina iso modot sak piturute lah. Selama 40 hari. Setelah itu nanti akan datang ini, datang sampai nanti datang Nabi Isa dan seterusnya. Dan itu Rasulullah sudah menunjukkannya, karena Rasulullah sudah tahu sejak awal. Sejak beliau dibuka dadanya oleh malaikat Jibril al-Amin alaihissalam, Rasulullah dibukakan hijabnya sehingga dia bisa melihat masa lalu, masa depan di dalam satu entitas. Jadi mulai Pak Desa Ikiki, alhamdulillah neng Pak Do ono pengajian ini, berarti ini adalah salah satu titik yang oleh Allah memang direncanakan untuk lebih diselamatkan daripada tempat-tempat yang lain. Amin, insyaallah. Amin. Mergo kesadaran itu ya kesadaran masjid. Wong pengajian dengar pasar kok temane masjid kuwi lak sak ampuh-ampuhe wong to niku. Gitu. Wong biasa ning masjid kuwi kelingan pasar. Malah saiki ning pasar malah kelingan masjid niku lak saya sanget niku, Pak. Saya sanget nggih. Soalnya pemimpinnya jenenge Ali Syuhudi. Ali itu orang yang paling diistimewakan dan memang paling istimewa sebagai pendamping Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Nek Nabi Muhammad itu julukane Madinatul Ilmi, kotanya ilmu, jadi kutoning ilmu. Nek Ali itu babul ilmi, lawangi ilmu pengetahuan. Nah niki nggih lawangi gede tenan lawangi. Insyaallah. Jembar lawangi nggih. Kata. Dan Ali itu Adowo nek arep tak critake Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Karramallahu wajah. Syuhudi itu lebih dahsyat lagi sebab hubungannya karo syahadat, karo syahid sak itu. Dadi bendina iki sing jenenge Pak Ali ku pokoke nglakoni apa wae kuwi dalam rangka syahadat kepada Allah. Insyaallah kata. Bojone pinter. Jomblo, Pak. Ora to aja ngono to ya. Setunggal ta, Pak? Iya setunggal sampun. Iya setunggal sampun iki sampun. Wis guyon lah Pak Ali wis. Soalnya niki jenengan ini sebelah pengen jenengan niku masih jomblo. Jadi jomblo. Dan oke, bismillah. Untuk teman-teman saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang beragama bukan Islam, tolong malam hari ini jangan merasa jadi tamu, tapi merasa tetap menjadi tuan rumah. Karena tugasnya orang Islam itu rahmatan lil alamin, kabeh wae Gusti Allah. Apa ana wong sing dudu gawenane Gusti Allah? Kira-kira wong Kristen kae golek Gusti Allah ora to? Madosi to? Wis pokoke angger wong ki golek Gusti Allah, ayo didongake sing apik kabeh. Perkara sosok mlebu neraka apa swarga ki kene padha ora ngertine. Kene mung gawe rumus, oke nek sembayang sregep nglakoni apik insyaallah mlebu swarga. Ning ngrasa dadi wasit, nggih. Wis wasite malaikat Jibril wae sok-sok karo Israil, ngoten nggih. Jenengan rasa mewasit, oh kowe kafir, rasa ngono kuwi. Wong kafir ki artine napa, Bu? Kafir artine napa, Bu? Kafir itu artinya orang yang menutupi kebenaran. Di Quran kafir itu ada yang bermakna petani, mergo penggaweane wong tani iki nutupi lemah nganggo tanduran. Dadi ning warung-warung ning pasar pathuk ki akeh wong kafir. Soalnya penggaweane nutupi panganan nganggo godhong, nganggo apa. Pokoke angger nutupi niku kafir, tapi itu makna aslinya. Kemudian dia punya makna kontekstual namanya, yaitu orang yang menutupi kebenaran Allah itu disebut kafir. Nek asline kafir niku pokoknya nutupi, mulane dari bahasa Inggris
Nika nek sing nggon nutupi kasur napa jenenge Bu? Close. Cover bed. Covering dari kata kufur kafir. Tadi itu dari bahasa Inggris ya. Iki tenanan ora gaduh iki tenanan. Misalnya ardun itu artinya bumi. Bahasa Inggrisnya bumi apa? Earth. Podo. Same. Artinya apa bahasa Inggris? Bahasa Indonesia nih? Bahasa Jawa nih? Sami. Dhisik endi bahasa Inggris apa bahasa Jawa? Sing niru sapa? Wong Jawa apa wong Inggris? Kowe dadi wong Jawa rada golek ana nek kowe iki tuwa banget e. Nggih? Match apa? Oh next ini. Oh iya. Nek ngomong Jawa iki ku tekan ngendi-endi. Jadi kalau ada yang beragama tidak Islam, percayalah bahwa orang Islam pekerjaannya melindungi kehidupan Anda. Gitu ya. Nek ana wong Islam berarti dhek njamin aman nyawane sapa wae, aman hartane sapa wae, aman martabate sapa wae, ora dinyek-nyek. Ngoten nggih? Upama aku urip karo wong kafir tenan, ora percaya Gusti Allah, tetep tak sayang. Nek pas ana kesempatan omong-omong, muga-muga aku iso ngomong tentang Gusti Allah. Nek ora ana kesempatan ya wis piye meneh, monggo lakum dinukum waliyadin. Angger kowe rasa ngampleng raiku, kowe ndak tak tonyo cangkemmu lah ngoten. Ngoten wae. Ning nek serawung biasa entuk to? Entuk to? Dodolak kowe misale dodolan, sing tuku kok delok KTP-ne ora. Nek Kristen rasa ngono apa piye? Nek kafir, nek ora ndek agama aja tuku ning nggon aku lak mboten ta Bu? Tuku ya tuku sapa wae nggawa duit semono dikai barang semono ngoten niku Bu nggih. Dadi kan ora njur nek jenengan wong Islam njur urusane kudu karo wong Islam tok lak mboten ta Bu? Wong kucing teko anggar nggo duit kok doli ya. Gitu mboten. Apa njur kowe kucing ora entuk tuku? Ya ora apa-apa. Duit teko dhewe lho ya kok doli ta Bu? Gitu Bu? Ora ana sing nggawa duwite tok sing teko mak cepluk ngoten niku didoli mboten? Didoli. Njur dikeke sapa ya iki barange ngene ta? Njur duwite ngomong ayo leken dhewe. Ya ngoten. Oke, bismillah yo sambil ngomong-ngomong seperti ini, di sini ini ada Pak Ramli nggih. Pak Ramli itu gurunya Kiai Kanjeng di bidang terbangan. Kiai Kanjeng niki wong sing sinau terus urung tahu pinter. Sinau terus terbangan, sinau nang Pak Ramli, ning Jombang ya sinau, ning Kalimantan sinau, ning ndi sinau, wingi ning Kaimana ya sinau. Kaimana iki Papua Barat. Papua Barat kemarin menyelenggarakan acara musabaqah tilawatil Quran. Nek ana wong gawe perlombaan maca Quran itu kuncinya tadi tujuannya apa Pak Ali kira-kira? Pados ridho Allah. Pados ridho Allah. Iki leres. Kinten-kinten sakniki MTQ pados ridho Allah mboten? Insyaallah pados ridho Allah. Nggih. Yang terjadi di Papua kemarin dan ini juga terjadi sebenarnya secara nasional. MTQ itu satu proyek nasional di mana yang dijadikan tujuan utama adalah prestise kabupaten atau kota madya. Jadi aku bupati melu MTQ kabupatenku kudu menang nek iso. Nek ora ana kori ning kabupatenku ya aku ngebon. Wong bal-balan entuk kok kira ora entuk. Akhirnya kabupaten-kabupaten sak Papua Barat ki ngebon golek kori. Lah nek sak Indonesia golek kori nang di meneh nek ora nang Jawa gitu. Nah sing akeh kori di antara Jawa itu ya Jawa Timur. Di antara kabupaten-kabupaten di Jawa Timur yang paling banyak korinya adalah Kabupaten Mojokerto. Jadi salah seorang vokalis Kiai Kanjeng yang namanya Zainul Arifin adalah kori dari Mojokerto. Jadi begitu datang ke MTQ di Kaimana ketemu konco-koncone kabeh, yang satu mewakili Kabupaten A, Kabupaten B, C, D, E, F. Lha kok raimu ndek kene? Ah gitu.
Jadi ternyata yang bertanding bukan orang Papua, yang bertanding adalah orang Mojokerto. Yang satu lingkungan, sing kene disewa 30 yuta, sing kene 20 yuta sak piturute. Jadi urusannya bukan Al-Quran, urusannya bukan ridhollah, urusannya adalah gengsi kabupaten. Nah, anak ngene iki jenenge salah niat, salah tujuan. Mulane jenengan mriku kula takoni tujuanmu apa? Dodolan ora apa-apa, angger tujuane pucuke adalah ridho Allah. Apa wae wis penggaweanmu ora masalah. Ora masalah. Orang njur nek pemusik Kiai Kanjeng luwih dhuwur derajate timbangane wong dodol bakso, ya ora. Ora. Yang membuat seseorang punya derajat itu le nglakoni bener apa ora? Le nglakoni nyalai Gusti Allah apa ora? Ya kejaba ning Sanggerahan apa ning Pasar Kembang zaman biyen. Onjor ning Pasar Kembang ya pekerjaanmu melayani. Melayani sapa sebanyak mungkin. Ya kuwi nglayani ning ya ngelayani ning ya. Seneng banget kalau yang guyu. Kayak mesti sok ngaler gitu. Sok ngaler. Nek sing orang guyu hahaha kuwi luwih sering meneh. Ning wis pinter nyimpen dadi ora njur guyu, nek kuwi lagi ajaran ya ta. Ya ora apa-apa. Oke, saiki diselingi sih ayo lagu sing kira-kira cedhak kalian jenengan lagu napa nggih Bu nggih? Cedhak ten Tombo Ati. Tombo Ati saestu kersa nderek sareng-sareng mangke. Nggih Bu nggih. Oke, Tombo Atine ning sak Indonesia iki Tombo Ati iki oke banget versine. Termasuk wis ana versi Turki, wis ana versi yang kita bikin itu sudah macam-macam ya Pak ya. Apa? Ada versi keraton karangan Ngarso Dalem Swargi kaping 9 sak piturute. Oke, saya mempersembahkan secara khusus kepada istri saya Tombo Ati. Saya mulai dengan Ubek Ati. Ubek itu obat tapi bahasa Minang. Karena istri saya ini Mbak Via ini ibunya orang Minang, bapaknya orang Jawa. Jawa mana ya? Banjar. Kalau gitu bisa ngapak-ngapak kok. Ora. Ayo toh asline piye lah yo. Kalau yo mengapak-ngapak. Ora isin lah. Nyong isin lah. Kabeh wong ngarani kalau pakai Manado, Manado mbahmu, ameng Banyumas kok ya Banjarnegara. Ayo ora apa-apa ning apa njur nek Banjarnegara kalah swargane karo wong Manado ngono Pak. Ayo ora ono. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sukses di dunia itu jangan jadi tujuan nomor 1. Yang nomor 1 adalah dadi apa wae, sepiro wae, lemu ngelakoni bener apa ora, apik apa ora, ngoten niku tok. Dadi rasa isin. Dodolan ning pasar rasa isin. Ketemu wali kota sing ngene kowe. Aja njur mergo kowe aku lho ming wong cilik. Cilik ndasmu, Pak. Ora cilik kowe. Wong Jawa nyilik-nyilikke awak suwe-suwe percaya nek kowe wong cilik. Ora ana wong cilik. Cilik-cilik lho piye? Gusti Allah gawe wong gedhe njur ana gawe wong cilik, oke banget aja ora ana. Kuwi lagune Ebit, petani kecil kae. Piye lagune? Mam piye lagune Mam petani kecil Mam? Ebit kae. Lali ke Mam? Aku punya cita-cita jadi petani kecil. Lah iya wis enak-enak gedene semono malah cita-citane dadi petani kecil. Petani kecil sebenarnya. Lah jan. Njur pacule sepiro? Njur barange sing dienggo manak iki ya sepiro? Alah. Ngene iki saru mboten bali. Dosa mboten bali. Nggih biasa mawon lah.
kan tidak menimbulkan apapun yang mudorot. Yang jelas timbulnya dari omongan kita adalah kegembiraan bersama. Kecoba nek aku ngomong njur imam melayu njur ngan didek. Aku lain masalah. Oke, njaluk UB Ati, satu Tombo Ati beberapa versi, terakhir nanti nyanyi bareng-bareng Tombo Ati. Muga-muga sing atine duwe penyakit diresiki Gusti Allah. Sing atine lara dimarekke Gusti Allah. Sebab ana loro lho, ati lara karo ati penyakiten. Nah, Tombo Ati niki sing pundi bali kinten gawe memolo ngoten nika. Nah, Tombo Ati lagu yang kita nyanyikan ini berguna untuk kedua-duanya. Untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit maupun untuk menyembuhkan hati yang sakit. Nomor siji, maca Quran sak maknane, ora iso maca Quran ya maca maknane. Ora sak Quran ya sak surat, ora sak surat ya sak halaman, ora sak halaman ya sak ayat. Nek sak ayat ora ya wis kono turu kono. Nggih. Kaping pindho salat wengi lakono ya pisan ora masalah Bu, diniati pisan ngono wis. Pisan sungi maksudnya nggih. Terus kaping telu wong kang soleh kumpulono. Niku mergo jenengan umumnya manusia masih lemah sehingga nek iso cedak-cedak karo wong soleh. Nek jenengan wis kuat imane ora kudu kumpul wong soleh. Nek wis mubaligh, nek wis ulama, nek wis kiai kudu gelem serawung karo wong sing ora soleh. Sebab wong ora soleh kuwi butuh wong soleh. Dakwah sing bener kuwi ora ning masjid. Ning masjid iki wis apik kabeh wong wis nang masjid. Dakwah sing apik niku nang pasar, di tempat-tempat yang memang membutuhkan dakwah. Makanya Kiai Kanjeng dijak ngene-ngene iki gelem wae, ayo bareng-bareng dandani awak ngoten nah. Ning ya aja njur sesuk isuk dorono. Ngopo? Dakwah. Bilhal. Sodako. Njur suse dadi bahasa ning kono, ajeng sodako Mas. Alah ming rondo. Ya kelingan to iki. Aku ngerti ka ming keliling-keliling janjane ming karo kecap ngono kae. Ora mlebu. Karena dia menjalankan sufisme. Keliling di tempat pelacuran tapi menahan diri untuk tidak melirik sedikit pun. Alias sufi ngampet. Sufi kecut ya ta. Walah nyeneng kayak gini ngomong karo dulur-dulur seneng bukan ya Allah. Ngomongnya tadi mboten ajeng pripun-pripun kejaba menyatukan hati di antara kami, dan dalam kesatuan hati kami di Paduk ini kami ingin menyatukan diri kami dengan Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Nek menyatu dengan Allah insya Allah kabeh penggaweane digampangke kali Allah nggih. Badine ditambahi nggih, konsumennya ditambahi, sing tuku ditambahi ngoten Bu nggih. Amin ya rabbal alamin. Oke ngalem-ngalem Gusti Allah nggih. Nek kowe ngalem Gusti Allah kuwi rasa njaluk mesti di kei. Nek kowe iki njaluk tok ora tau ngalem, ora tau njaluk ngapura, ayo sengoro dikei. Maka doa yang terbaik itu nomor satu adalah alhamdulillah, nomor dua astagfirullah. Jenengan wiritan loro niku tok mawon rezekine tambah, uripe tambah penak. Loro niku tok rasa njaluk. Rumangsamu Gusti Allah karo jenengan luweh roh ndi sing kok butuhke? Luweh roh jenengan apa Gusti Allah? Lah kok dadak kowe ngandani? Ya Allah, luluskan anak saya. Wis ngerti le ngono. Sok tahu lu ya. Piye gue? Rumangsamu malah ngandani. Ya Allah, negara kami ini lu wis ngerti. Ono lho ndonga gawe artikel ya ono. Ndonga kaya artikel ning KR. Ya Allah, negara kami sedang dalam keadaan krisis. Njur malaikat tolah-tolah rumah saniki kene ra ngerti. Ngono kuwi, ngoten nggih. Niki Mas Imam kali kanca-kanca sakniki hiburan sithik. Ayo sing ono. Lah mboten nonton to? Mosok lagu dadak syahadat. Ya, lagu iki ya alat wae, alat iso dienggo sapa wae, ngoten nggih. Dadi anjur nek auzubillahi minasyaitonir rajim niku mesti wong Islam urung mesti lho.
Aku karo Kiai Kanjeng tahu ngaji ning gereja Semarang, gereja apa? Isa Almasih sing ngaji loro siji wong NU siji wong Katolik. Dadi aja anu sing NU ngene. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus gantian sijine Katolik. Bismi abi wa benaihi wa ruhul kudus. Amin modyar. Dadi bahasa Arab ki bahasane wong Arab, dadi wong Islam ya iso cara Arab, wong Kristen ya iso cara Arab. Nek wong Barat ki ora mesti Kristen gitu ya. Jadi ojo kita jangan deso-deso banget lah. Maka lagu apa nih, Mam? CC1 ya. Ya CC1 namanya, ini nama di Kiai Kanjeng aja. Pokoknya ini tinggal ngelayan wong oke. Ada beberapa nomor berurutan. Mudah-mudahan semua teman-teman semua yang beragama bukan Islam tidak merasa terancam di sini ya. Kerjasama dodolan bareng itu orang wong Islam karo wong Kristen. Ento wong Islam nyilih motore wong Kristen itu ora. Pak Yai nyilih pespane Pak Pastur nggo jemuan itu ora. Angsal to? Nyilih klambine pastur nggo jemuan piye? Ento ora. Apik to kuwi? Apik teko nang jemuan kanggo ngene iki. Apik tenan iki, seneng aku. Terus pasture nyilih serban nggo misale nyenengke kuwi, nyenengke umate. Lah ngono kae to. Pakaian kok dipersoalkan. Rumah samu nek kupulukan wong apik ngono apa? Rata-rata koruptor kupulukan lho. Ya ora? Bahkan pas korupsi ra kupulukan, begitu ditangkep kupulukan. Asu to kuwi. Nggih mboten? Nggih mboten? Kae Angelina kae ra tau jilbaban, begitu ora tau kerudungan, begitu ditangkep kerudungan. Apa, Dek? Ora kire. Yes. Janusu yo, aku orang merendahkan orang karena banyak orang yang lebih rendah dari anjing. Betul enggak? Karena kalau anjing pasti setia, kalau orang belum tentu setia. Apa yang dia yo? Dadi kowe rasa bangga nek ngonekke kancamu asu kowe. Soale asu yang ngono karo kancane menungso kowe ya. Nah ngono kae. Rumangsamu kowe iki. Dasar menungso kowe iki ngono. Menungso menjadi bahan kutukan di kalangan asu-asu. Kowe ya kowe ra ngerti ta kowe? Asal ae kowe ora ngerti, ora sinau kaya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman krungu suarane asu piye? Ulak krungumu. Asine ora menungso ngono kowe. Kowe bae jajal jago kluruk unine piye? Lek jaremu, nek jare wong Sunda ongkor-ongkong, jare wong Madura kukurunuk. Sing bener sing ndi? Sing bener sing ndi? Bu? Ayo sing bener kukurunuk, kukuruyuk apa ongkor-ongkong? Sing bener sing pundi, Bu? Sing bener suarane pitik kuwi. Nek kukuruyuk lak le ngarani wong Jawa. Ning takono pitik, kowe nek muni kukuruyuk iki apa? Ndasmu sapa? Ngono. Ya ra? Sing bener suarane pitik kuwi mau. Lah piye? Ayo nek miturut wong Jawa kupinge kuwi ngarani kuwi kukuruyuk. Begitulah NU Muhammadiyah. Sing bener NU Muhammadiyah. Sing bener Islam kan gitu. Sepanjang orang NU mengislam, benarlah dia. Sepanjang Muhammadiyah mengislam, benarlah dia. Jadi monggo NU monggo wong kuwi dalan kuwi wot kok. Muhammadiyah monggo, Demokrat monggo, Golkar monggo sak karepmu, PSIM monggo, Persiba monggo. Gitu? Wong kuwi kabeh ming dalan. Kanjeng Nabi dhewe iki ya ora NU ora Muhammadiyah. Tak takoni Kanjeng Nabi jenengan pun ngertos Hizbut Tahrir apa kuwi le? Ngono kuwi. Nabi Muhammad ya ora ngerti ya. Hizbut Tahrir ki apa? MTA ya ora ngerti. Majelis ulama we bingung apa kuwi kok ana majelis ulama. Ngono kuwi. Kanjeng Nabi ki tak takoni tenan kuwi.
Wah, orang ngerti. Lho niku ten swarga mboten nonton ora ana ning swarga iki jeneng MUI iki ra ono ngono kuwi malahan. Ada satu hal yang terakhir yang ini sebelum jam 3 teman-teman sekalian. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari Allah dan itu mulai hari ini mulai Anda bersyukurlah. Kalau enggak karena Allah kasih tahu kita enggak tahu loh. Makanya nama Allah saja itu kalau kita enggak dikasih tahu kan kita enggak tahu. Dan pada hakikatnya Allah tidak bernama. Seperti Tejo tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa logika iman tadi loh. Jadi wong iki nek wis ndek kono iku wis gimana ya? Saya ngomong akal segala macam itu karena Anda masih pada posisi berjuang. Maka bekal utama Anda adalah akal. Selama berjuang di dunia hanya orang Jawa kemudian yang punya teori mukswa. Tolong dijelasin mukswa itu apa. Misalnya ada informasi secara kebatinan Nyai Roro Kidul itu sebenarnya adalah manusia yang muksa sekitar 2 milenium yang lalu umpamanya gitu ya. Itu kan tidak bisa dibuktikan juga, tidak bisa diperlukan juga, tinggal kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi apa-apa teman sekalian jangan lantas terseret untuk membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir. Khidir itu anak siapa? Enggak tahu toh. Bapaknya siapa? Enggak ngerti. Punya istri apa tidak? Enggak tahu. Ya toh, lahirnya di mana? Enggak tahu. Dia orang Arab apa Persia apa Afrika? Enggak tahu kan? Apa orang Jawa, orang Sunda? Enggak tahu kan? Nah, itu enggak usah diperdebatkan. Jangan terus bersikap akademis, kognitif terus. Khidir itu ambil namanya aja lah. Yang penting ada kehadiran. Di dalam dirimu itu selalu ada kehadiran Allah. Karena semua itu tajallillah, semua itu tajallullah, semua itu Allah bertajalli. Lihat Tejo ingat Allah. Cuman ketika ingat Allah aku ndak ingat Tejo. Gimana ya? Ono air. Salah enggak diam-diam cewek tak malu. Oke teman-teman sekalian, saya kira luar biasa malam hari ini dan saya sama Mas Tejo ini jangan diukur-ukur dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berpikir kita dalam berbudaya. Karena ini bukan masalah kebudayaan, ini semua masalah bahkan di atas akal sehat kalau Tejonya mengistilahkan tadi gitu ya teman sekalian. Jadi saya sama dia kalau enggak nyanyian ya enggak. Dia temanya yang diwakili saya itu tumpukan-tumpukan ejekan kepada saya dan itu adalah rahmat yang luar biasa gitu. Dan dia tidak sholat segala macam, saya tidak membuat saya merendahkan dia atau membuat saya menjadi agak kurang dekat dengan dia, tidak juga, karena itu Allah punya gitu loh. Dan Allah itu terserah-serah dia. Karena Allah itu maha menghisab, karena makanya matematika itu ilmu paling murni, paling suci itu karena urusan agama nomor 1 itu hisab. Ya toh? Nomor 1 itu hisab, dan hisab yang menghisab itu Allah, bukan kita, bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa. Dan Allah pernah mengatakan, saya kira di sini aja yang cerita mengenai orang Badui terakhir ya, orang Badui keliling Ka'bah. Dia mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Terus ada laki-laki di belakangnya tawaf juga dan mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Sampai akhirnya si orang Badui ini noleh, kamu ngapain kok niru-niruin saya? Terus laki-laki itu bilang, loh saya nggak niru-niruin kamu, saya memang ingin mengucapkan zikir ya Karim, ya Karim. Udah akhirnya jalan lagi, tapi yang belakangnya terus ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya marah ini si Badui. Badui bilang, kalau kamu niru-niruin saya terus nanti saya kasih tahukan kepada Muhammad kamu. Orang yang paling saya imani, orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya percaya, orang yang paling membuat hidup saya sangat hidup, itu Muhammad namanya. Terus orang di belakangnya bilang, kamu sudah ketemu Muhammad belum? Belum. Saya sudah keliling-keliling di Mekah tadi belum tahu di mana Muhammad. Akhirnya saya muter-muter di Ka'bah ini. Terus Rasulullah kurang pinter acting kayak Tejo. Kalau seandainya yang di belakangnya itu Tejo kan pasti diperpanjang-panjang itu. Tapi Rasulullah tidak tahan saking cintanya kepada orang itu, akhirnya dia mengatakan ya Arab,
akulah Muhammad yang kau cari. Wah, akhirnya si Arab ini, si Badui ini memeluk Muhammad sedemikian rupa. Terus tiba-tiba Jibril datang disuruh Allah. Ya Muhammad, Allah yuballigh assalam ilaik. Allah menyampaikan salam kepadamu. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue tahu salam-salaman karo Gusti Allah. Liwat pasar, assalamualaikum. Terus dia bilang, waalaikumsalam. Ono tulisan di langit, asik tau kan? Asik lagi. Allah menyampaikan salam kepada Muhammad. Oh, waalaikumsalam. Apa yang bisa saya dengarkan dari Allah? Allah menitipkan pesan, katakan kepada Yahudi itu. Apa dia pikir kalau dia menzikirkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, wahai yang maha mulia, wahai yang maha santun, apakah lantas dipikir aku tidak menghitung dosa-dosanya? Kata Allah melalui Jibril lewat Muhammad dikatakan kepada Badui, Allah mengatakan kepadamu, apakah kamu pikir kalau kamu wiridan ya Karim sambil mengelilingi rumahnya Allah, lantas Allah tidak menghitung dosa-dosamu? Si Badui marah jo, kayak konjo. Kalau Allah berani menghitung-hitung, akan aku hitung dia. Wani-wani hitung tak hitung genti kon ya. Gitu. Muhammad kaget toh, wah iki arek situ bondo ya. Muhammad kaget. Jibril juga langsung menyampaikan kepada Allah. Terus Allah mengatakan, katakan kepada Badui, bagaimana mungkin dia menghitung-hitung saya, kata Allah. Terus Muhammad menyampaikan, wahai Badui, bagaimana kau menghitung Allah? Allah yang menghitung kamu. Terus Badui menjawab, kalau Allah berani-berani menghitung dosa saya, aku akan menghitung ampunannya. Kalau Allah berani-berani menghitung kekhilafan dan kekeliruan saya dan ngawur-ngawurnya ngomongnya saya, aku akan hitung permakluman dan kedermawanan dia kepada saya. Coba seimbang apa tidak? Aku yakin permakluman dan ampunan Allah akan lebih melimpah-limpah dari kesalahan saya. Gitu. Gitu ya. Jadi mulai metu oma. Ayo wani-wani ngitung. Wani-wani ngitung tak hitung gantian. Ya. Terus tahu nggak jawaban Allah? Jibril katakan kepada Muhammad untuk dikatakan kepada Badui itu. Wahai Badui, kamu tidak perlu menghitung-hitung Allah. Karena aku juga tidak akan menghitung-hitung dosamu. Nah, coba. Jadi kalau itu berlaku untuk Tejo kan sembahyang gak sembahyang beres toh? Iya toh? Beres. Ya kita doakan aja amin ya rabbal alamin itu ya. Yeah. Oke, bagus. Ini seperti Weldo. Anda pernah kapan-kapan Weldo tak suruh ke sini. Weldo itu teman kita dulu jamaah Al-Falah Surabaya, kemudian dia memberontak karena dia seperti dia ini tanya macam-macam dan kiainya marah. Seharusnya kan menjelaskan dengan arif, tapi marah. Kayaknya Weldo itu sekarang berpenampilan kayak wayang. Bener-bener ini ditato, tidak pakai baju kayak gini, tapi pakai pakaian wayang sehari-hari. Ininya udah pokoknya Anda nggak paham melihat dia. Bagaimana dia bisa tahan hidup seperti itu, krempieng, nggak pakai kaos, nggak pakai apa, terus sudah sampai bawahnya dia pakai seperti itu. Dan saya tanya waktu Ma'iyahan di Surabaya, di Bali, Bung Weldo, saya kagum sama Anda karena saya tidak bisa menemukan satu orang pun di dunia ini, baik dia manusia biasa, tokoh, bahkan Nabi dan Rasul, tidak saya temukan yang berani tampil kayak Anda, saya bilang gitu. Bayang no Megawati pakaian kayak awakmu ngono. Wis gak ono wong wani wis. Cuman saya ingin Anda teman-teman ini memahami kenapa Anda berpakaian seperti ini. Karena saya ingin semua orang yang ketemu saya menyangka saya adalah orang yang tidak baik. Karena saya ingin orang yang ketemu saya, mereka tidak berpikir bahwa saya itu sholat tiap hari. Ini saya terpaksa menjawab karena ditanya oleh Cak Nun gitu kan. Gitu. Maksudnya Syekh Yazid Bustami itu, dia itu total sama Allah, dan kalau ada orang menghargai dia itu rasanya kok mengurangi totalitas kita kepada Allah kan gitu, sehingga dia makan di bulan puasa di tengah orang banyak. Bahkan kemudian ada yang malah mendewa-dewakan dia. Wah ini wali, wali deh, wali mangan gak masalah gitu, poso-poso gitu, ono ngono aja. Akhirnya malah copot kelambi, melaku nyanggeng ini tak tambahi, yo.
Wah, semakin kita berbuat buruk, semakin didewa-dewakan orang. Mau BBM naik ya tetap malah bagus. Kalau orang sudah mendewakan orang, itu dia sudah kehilangan akal sehat yang begitu. Orang di pasar mengatakan, ini Jokowi jadi presiden aja naik BBM-nya sampai segini, apalagi Prabowo nungguin. Jadi Prabowo itu gak tadi disalah noe. Coba pikirannya udah gitu orang di pasar. Jokowi aja segini naiknya, apalagi Prabowo, coba. Oke. Jadi yang satu itu sudah nyata, yang satu masih kalau itu loh, wis dihukum. Nah, kalau dihukum itu kan sudah hukum orang kasat loh, gitu loh. Maka Abu Nawas dihukum karena dia membawa pisau. Kenapa dihukum? Kata Abu Nawas. Terus kata hakim, kalau karena kamu bawa pisau, dikhawatirkan kalau kamu nanti bisa bunuh orang. Itu kata si hakim. Terus Abu Nawas, oke, saya masuk penjara, tapi harus sama Pak Hakim. Loh kenapa? Kata hakim, lah Abu Nawas menjawab, lah Pak Hakim bawa alat kemaluan kemana-mana. Dikhawatirkan kalau Pak Hakim memperkosa anak perempuan. Lah kalau loh, itu salah di Indonesia. Makanya teman-teman pada sinis kepada saya itu kan kalau dipikirnya saya mau cari apa, semua pada sinis. Dan tidak ada yang rahmat Allah yang melebihi sinisme teman-teman kepada saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi saya dianiaya di Indonesia. Saya tidak diletakkan di tempat yang seharusnya. Saya tidak dibukakan peluang untuk menggunakan hak-hak saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi penganiayaan Republik Indonesia kepada saya. Tapi soal saya tidak masuk TV Jo, mohon maaf, saya yang tidak mau Jo. Saya hanya mau TV lokal, betul-betul lokal, yang lokal di Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan itu tidak ada tujuan apa-apa, saya bersodakoh, Kiai Kanjeng bersodakoh, jadi itu tidak transaksi. Mereka datang ke acara syuting dimuat, dan acaranya 2,5 jam non-stop. Itu pun dari acara 8 jam seperti ini. Salah nangkep sampean ya. Ini loh, aku nggak ngomong, nggak masuk TV, nggak ngomong gitu. Masyarakat sing nggak diseleksi oleh hukum alam ini banyak yang goblok sehingga nggak siap menerima ceramah sampean. Siap. Siap. Makanya industri nggak nyerap. Enggak. Siap. Kemanapun saya pergi di seluruh Indonesia mereka siap. 4 jam, 5 jam, 6 jam dengan saya siap mereka. Mereka tidak ada yang goblok. Ya, aku nggak setuju. Ini bukan yang goblok. Ini Enggak hanya di sini, kita tiap hari kemana-mana Jo, dan bukan orang Maia. Dan mereka siap 4 jam, 5 jam tanpa berdiri, tanpa kencing, tanpa rame, tanpa apapun mereka siap. Siap kok, enggak ada masalah, enggak ada yang goblok di Indonesia. Mereka masih punya sesuatu yang sejati. Bukan hanya dikenduri cinta loh ini. Bukan hanya dikenduri cinta. Kita kemarin di Boyolali sampai jam 1, dari jam 8, enggak ada masalah kok. Dengan 45.000 orang enggak ada masalah, mereka tahan, tidak ada masalah. Jadi nyuwun sewu soal itu bukan kalau anak KC saya jam 3 mau tapi masyarakat TV. Ya saya kadang-kadang kepingin buktikan aku tak standing comedian 3 jam 3 jam. Kalau ada yang bergerak tak santet. Nggak, maksudku mergo tak santet. Ilmu sihir gampang kok. Sihir itu ilmu gampang. Tidak ada yang pergi karena mereka mencari sesuatu yang tidak ada batasnya untuk menemukan. Tidak akan pergi mereka. Ini mau sampai jam 6 kuat tuh. Dan itu tidak hanya berlaku di Maia, dimanapun. Yang tidak kuat kan bupatinya, gubernurnya, kapolres, arek-arek beres kabeh. Dan itu seluruh Indonesia tidak ada masalah sudah, tidak ada masalah. Jadi tidak benar kalau hukum saya melakukan ini justru untuk melawan hukum industri. Kata siapa harus di channelnya dipindah, kalau gini maka terus dibikin acara gini-gini supaya orang tidak pindah channel. Buktinya saya 8 jam non-stop gak pindah channel. Ya tolong pelajari di daerah sana juga kalau soal ini loh. Ini soal kebenaran komunikasi, karena saya memang tidak mau di TV swasta nasional. Dan kalau ada teman-teman dari TV nasional harap diketahui mau nyuwun sewu, saya memang tidak mau. Saya ingin membuktikan bahwa ya banyak yang harus saya buktikan. Itu loh. Gak ono opo rumah samu nek gak nang TV nasional terus gak terkenal ngono ta. Terus gak ono wong njaluk salaman ngono ta ya. Saya
ingin membuktikan bahwa komunikasinya Allah itu tidak hanya lewat mata dan telinga. Saya masuk ke dalam gelombang di mana orang yang tidak pernah ketemu saya kangen sama saya. Arep ngopo kowe? Iki nek ngene iki suwe-suwe TV Kromo ya nek ngene carane. Kayak teman sekalian, mohon maaf ya, pokoknya ini semua ini kalau diteruskan menjadi kegagahan, dan kegagahan itu tidak boleh. Yang gagah hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah untungnya Allah memberi fenomena yang namanya puasa. Tidak semua hal yang kita ketahui kita ungkapkan. Tidak semua pertanyaan harus kita jawab. Justru pertanyaan itu ada yang jawabannya adalah bukan jawaban. Ngono iki kayak kan ya, Begitu saya menjawab, dia menjadi bukan jawaban. Karena jawabannya adalah saya tidak menjawab itu. Loh, coba ngerti tak? Ngerti tak? Bahkan kalau diterusin ya, makanya tadi saya bilang, kamu nggak butuh iman, kamu sudah menyatu sama Allah dan seluruh hidupmu itu pertimbangan nomor satu Allah. Kamu nggak perlu iman lagi. Kamu sudah teh manis, nggak perlu tambah gula lagi. Iman itu kan proses perjuangan. Makanya untuk ikhlas ya, malam hari ini yang harus kita amati, jangan sampai mengurangi keikhlasan Anda dan saya, Tejo dan semuanya. Karena Anda jangan jadi orang ikhlas kalau tidak kuat menanggung bebannya. Karena orang ikhlas itu terpaksa kadang-kadang cacat-cacat keikhlasannya. Kenapa? Kalau orang ikhlas memberitahukan bahwa dia ikhlas, orang menjadi tidak percaya dia ikhlas, batal juga ikhlasnya. Tapi kalau kamu tidak bilang kepada orang itu bahwa kamu ikhlas, dia akan melakukan kamu sebagai orang yang tidak ikhlas. Angel ikhlas itu gak diomongno karo, diomongno batal. Jawabannya adalah tidak ada jawaban itu jawabannya. Kon niku lak njaluk fatwa to kon niku. Nang MUI gak wani, pokoknya Cak Nun manduk sip ya, ngono karepe ya. Coba lah itu. Oke, tapi tidak apa-apa ya Allah, ya Rabbi ya Karim, betapa kayanya Allah ini ya, betapa kayanya. Dan Anda jangan menurut siapa. Jadi kalau ada orang bilang, wah ini masuk neraka, terus gue percaya kan gitu kan. Loh, Anda bilang, kater aku mlebu neraka. Wis kater sampean, goblok ya sampean kater. Wis ket biyen aku mlebu neraka. Aku nang swarga soal ndek kono ono dapurmu. Kan ngono kan. Mau aku gitu kan. Ini cara kita guyon sampai Azhadi Siregar ya, Bang Hadi itu mengatakan kalau pakai retorika ikhlas itu begini. Kata Rasulullah, tangan kanan berbuat, tangan kiri jangan sampai tahu. Kalau perlu di hadapan manusia umumkan bahwa kamu tidak sholat, untuk menyembunyikan bahwa sesungguhnya kamu rajin sholat. Gini lah cane, ya dah. Tapi ojo percaya, kamu harus tetap tidak percaya supaya kamu menyangka dia tidak sholat benar gitu loh. Karena kebutuhan dia seperti itu. Bahkan Bang Hadi bilang lebih tinggi lagi. Gini loh, ikhlas itu kalau perlu kamu sholat tuh jangan sampai ketahuan Allah. Oh, biar coba. Lu jasa toh itu, dhuwur banget toh. Itu kan kalau kita ngomongnya linear kan marah kita, masa sampai Allah enggak tahu. Loh, itu retorika namanya, itu sastra namanya. Sastra itu enggak kok terus fi kulli sumbuhatin mi'atu habbah. Kalau kamu beramal satu itu seperti pohon yang jumlahnya 70 berbuah 100 masing-masing, sehingga kalau kamu kasih 1 juta kamu akan dapat 700 kali lipat. Loh, Allah itu bukan guru matematika, itu retorika untuk menyangatkan. Misalnya wong wedok, kalau kamu senyum itu sedekah yang bayarannya sama dengan sholat tarawih. Oh, kata gitu. Sebenarnya asal usulnya itu Kanjeng Nabi traweh tutuk omah bojone merengut. Kira-kira loh, Jo. Jadi kon timbangan ini lho, gak usah traweh gak apa-apa ngerojo merengut. Yang lu janjane ngono kuwi asal usule. Jadi bukan kok terus pahala iki sakmene, enggak gitu. Itu cuman misalnya 2,5 derajat hilal harus kelihatan. Itu kan istilah, enggak kok terus diukur temen. Wah,
2,4 gurung raya iki. Ndak gitu. Ndak ada presisi fisik tuh, ndak ada. Sholat menghadap Ka'bah itu ya ndak ada. Nggak ada. Ka'bah di sana kok. Sana. Bukan di sana. Di sana buminya bulat kok. Sembayang ini kan. Nek sujudmu tadi butuh ini. Gimana? Kok regulasinya material itu kan sama dengan wudhu tadi, itu kan pokoknya administrasinya tuh ngadep ke sana. Maka kemudian kalau kita sederhanakan, Ka'bah itu kiblatnya orang di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kiblatnya orang di Mekah. Mekah itu kiblatnya orang di seluruh Arab. Jazirah Arab itu kiblatnya orang seluruh dunia. Yus pokoknya rono lah, masuk kudu 24,5 derajat persis. Jadi anggur sembayang nggawa kompas. Terus ono malaikat nggawa pecut. Ayo, kurang lurus. Iki agama ta latihan tentara ya. Oke, ini saya kalau ingat cambuk ini jadi ingat ada fatwa juga, Jo. Anda satu sama saya segala macam itu kan orang yang tidak punya apa-apa. Gitu, makanya kita juga amalnya sedikit secara material gitu kan. Tapi pokoknya Anda jangan, saya ingatkan lagi yang belum dengar aja, yang dengerin ya. Pokoknya jangan beol bawa cambuk gitu ya. Ya sudah jelas. Ini ternyata ada yang lebih dahsyat, Mas. Jadi ada seorang caleg di Jombang. Gede gambare. Aku numpak becak. Becake karo genjot. Alah, dapur murah. Lho napa, Pak? Iku lho. Gambar niku lho. Apa gambar? Alah ngene sing nggo pecut karek nyalek barang. Lho maksudnya sing nggo pecut ya napa? Ngeten lho, Pak. Niku nek nesing ten kali terus saya ditotol liwak niku mboten trimo, dipecuti. Dadi taeke mon mboten oleh ditotol wong apa meneh duwike ngono. Iku tak critakno ternyata ada yang lebih parah. Lho cak ono ndek Jombangku gak mek nesing nggawa pecut, gak gelem nesing cak. Nek nesing kuwatir kelangan taek deh. Coba ada orang nggak mau beol karena takut kehilangan tai. Coba itu Indonesia tuh kayak gini kok mau dirubah kayak apa? Maju kemana ayo? Udah nikmatnya luar biasa kok. Jadi sekarang ngelihat orang itu itu nggak mau beol orangnya, nggak mau berak lagi, nggak mau berak, takut kehilangan tai kan gitu kan? Oke, semua berdiri teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Allah dan saling berterima kasih satu sama lain di antara kita, dan saling berendah hati dan saling menerima, mengakomodasi dengan penuh cinta, penghargaan satu sama lain, dan doa bersama bahwa insya Allah Anda adalah orang-orang yang didayai Allah untuk menjadi kaum yang baru di Indonesia, menjadi bangsa yang baru di Indonesia yang akan membangkitkan kembali dari keterpurukan yang berkepanjangan ini. Ada satu hal yang terakhir yang ini sebelum jam 3, teman-teman sekalian. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari Allah, dan itu mulai hari ini mulai Anda bersyukurlah. Kalau enggak karena Allah kasih tahu, kita enggak tahu loh. Makanya nama Allah saja itu kalau kita enggak dikasih tahu kan kita enggak tahu. Dan pada hakikatnya Allah tidak bernama. Seperti Jotejo tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa logika iman tadi loh. Jadi wong iki nek wis ndek kono iku wis gimana ya? Saya ngomong akal segala macam itu karena Anda masih pada posisi berjuang. Maka bekal utama Anda adalah akal. Selama berjuang di dunia, hanya orang Jawa kemudian yang punya teori mukswa. Jawa, tolong dijelasin mukswa itu apa? Misalnya ada informasi secara kebatinan Nyai Roro Kidul itu sebenarnya adalah manusia yang muksa.
sekitar 2 milenium yang lalu umpamanya gitu ya, itu kan tidak bisa dibuktikan juga, tidak bisa diperpanjang juga, tinggal kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi apa-apa teman sekalian, jangan lantas terseret untuk membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir itu anak siapa? Tidak tahu toh. Bapaknya siapa? Gak ngerti. Punya istri apa tidak? Tidak tahu. Ya toh, lahirnya di mana? Tidak tahu. Dia orang Arab apa Persia apa Afrika? Tidak tahu kan? Apa orang Jawa, orang Sunda, tidak tahu kan? Nah itu tidak usah diperdebatkan. Jangan terus bersikap akademis, kognitif terus. Khidir itu ambil namanya aja lah. Yang penting ada kehadiran. Di dalam dirimu itu selalu ada kehadiran Allah. Karena semua itu tajallillah, semua itu tajallullah, semua itu Allah bertajalli. Lihat Tejo, ingat Allah. Cuman ketika ingat Allah, aku ndak ingat Tejo. Gimana ya? Ono air. Salah nggak diem cewek tak malu. Oke teman-teman sekalian, saya kira luar biasa malam hari ini, dan saya sama Mas Tejo ini jangan diukur-ukur dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berpikir kita dalam berbudaya. Karena ini bukan masalah kebudayaan, ini semua masalah bahkan di atas akal sehat kalau Tejonya mengistilahkan tadi gitu ya teman sekalian. Jadi saya sama dia kalau ndak nyanyian ya ndak. Dia temanya yang jiwa ke saya itu tumpukan-tumpukan ejekan kepada saya, dan itu adalah rahmat yang luar biasa. Dan dia tidak sholat segala macam, saya tidak membuat saya merendahkan dia atau membuat saya menjadi agak kurang dekat dengan dia, tidak juga, karena itu Allah punya gitu loh. Dan Allah itu terserah-serah dia. Karena Allah itu maha menghisab, karena makanya matematika itu ilmu paling murni, paling suci itu karena urusan agama nomor 1 itu hisab. Ya toh? Nomor 1 itu hisab, dan hisab, yang menghisab itu Allah, bukan kita, bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa. Dan Allah pernah mengatakan, saya kira di sini aja yang cerita mengenai orang Badui terakhir ya, orang Badui keliling Ka'bah, dia mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, terus ada laki-laki di belakangnya tawaf juga dan mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, sampai akhirnya si orang Badui ini noleh, kamu ngapain kok niru-niruin saya? Terus laki-laki itu bilang, lu saya nggak niru-niruin kamu, saya memang ingin mengucapkan zikir ya Karim, ya Karim. Udah akhirnya jalan lagi, tapi yang belakangnya terus ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya marah ini si Badui. Badui bilang, kalau kamu niru-niruin saya terus, nanti saya kasih tahukan kepada Muhammad kamu. Orang yang paling saya imani, orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya percaya, orang yang paling membuat hidup saya sangat hidup, itu Muhammad namanya. Terus orang di belakangnya nanya, kamu sudah ketemu Muhammad belum? Belum. Saya sudah keliling-keliling di Mekah tadi, belum tahu di mana Muhammad. Akhirnya saya muter-muter di Ka'bah ini. Terus Rasulullah kurang pinter acting kayak Tejo. Kalau seandainya yang di belakangnya itu Tejo kan pasti diperpanjang-panjang itu. Tapi Rasulullah tidak tahan saking cintanya kepada orang itu, akhirnya dia mengatakan, ya Arab, akulah Muhammad yang kau cari. Wah, akhirnya si Arab ini, si Badui ini memeluk Muhammad sedemikian rupa. Terus tiba-tiba Jibril datang disuruh Allah, ya Muhammad, Allah yuballigh assalam ilaik, Allah menyampaikan salam kepadamu. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue tahu salam-salaman karo Gusti Allah. Liwat pasar, assalamualaikum. Terus dia bilang, waalaikumsalam. Ono tulisan di langit, asik tau kan? Asik lagi. Allah menyampaikan salam kepada Muhammad. Oh, waalaikumsalam. Apa yang bisa saya dengarkan dari Allah? Allah menitipkan pesan, katakan kepada Yahudi itu, apa dia pikir kalau dia menzikirkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, wahai yang maha mulia, wahai yang maha santun, apakah lantas dipikir aku tidak menghitung dosa-dosanya? Kata Allah melalui Jibril lewat Muhammad dikatakan kepada Badui, Allah mengatakan kepadamu, apakah kamu pikir kalau kamu wiridan ya Karim sambil mengelilingi rumahnya Allah, lantas Allah tidak menghitung dosa-dosamu? Si Badui marah jo, kayak konjo. Kalau Allah berani menghitung-hitung
akan aku hitung dia. Wani-wani ngitung tak hitung genti kon ya. Gitu. Muhammad kaget toh, wah iki arek situ bondo ya. Muhammad kaget. Jibril juga langsung menyampaikan kepada Allah. Terus Allah mengatakan, katakan kepada Badui, bagaimana mungkin dia menghitung-hitung saya, kata Allah. Terus Muhammad menyampaikan, wahai Badui, bagaimana kau menghitung Allah? Allah yang menghitung kamu. Terus Badui menjawab, kalau Allah berani menghitung dosa saya, aku akan menghitung ampunannya. Kalau Allah berani menghitung kekhilafan dan kekeliruan saya dan ngawur-ngawurnya ngomongnya saya, aku akan hitung permakluman dan kedermawanan dia kepada saya. Coba seimbang apa tidak? Aku yakin permakluman dan ampunan Allah akan lebih melimpah-limpah dari kesalahan saya. Gitu. Gitu ya. Jadi mulai metu oma, ayo wani-wani ngitung. Wani-wani ngitung tak hitung gantian. Ya. Terus tahu nggak jawaban Allah? Jibril katakan kepada Muhammad untuk dikatakan kepada Badui itu, wahai Badui, kamu tidak perlu menghitung-hitung Allah, karena aku juga tidak akan menghitung-hitung dosamu. Wah, coba. Jadi kalau itu berlaku untuk Tejo kan sembahyang gak sembahyang beres toh? Iya lah, beres. Ya kita doakan aja amin ya rabbal alamin itu ya. Yeah. Oke, bagus. Ini seperti Weldo. Anda pernah kapan-kapan Weldo tak suruh ke sini. Weldo itu teman kita dulu jamaah Al-Falah Surabaya, kemudian dia memberontak karena dia seperti dia ini tanya macam-macam dan kiainya marah. Seharusnya kan menjelaskan dengan arif yang marah. Kayaknya Weldo itu sekarang berpenampilan kayak wayang. Bener-bener ini ditato, tidak pakai baju kayak gini, tapi pakai pakaian wayang sehari-hari. Ininya udah pokoknya Anda nggak paham melihat dia. Bagaimana dia bisa tahan hidup seperti itu, krempiang, nggak pakai kaos, nggak pakai apa, terus sudah sampai bawahnya dia pakai seperti itu. Dan saya tanya waktu Ma'iyahan di Surabaya, di Bali, Bung Weldo, saya kagum sama Anda karena saya tidak bisa menemukan satu orang pun di dunia ini, baik dia manusia biasa, tokoh, bahkan Nabi dan Rasul, tidak saya temukan yang berani tampil kayak Anda, saya bilang gitu. Bayang no Megawati pakaian kayak awakmu ngono. Wis gak ono wong wani wis. Cuman saya ingin Anda teman-teman ini memahami kenapa Anda berpakaian seperti ini. Karena saya ingin semua orang yang ketemu saya menyangka saya adalah orang yang tidak baik. Karena saya ingin orang yang ketemu saya, mereka tidak berpikir bahwa saya itu sholat tiap hari. Ini saya terpaksa menjawab karena ditanya oleh Cak Nun gitu kan. Gitu. Maksudnya Syekh Yazid Bustami itu, dia itu total sama Allah, dan kalau ada orang menghargai dia itu rasanya kok mengurangi totalitas kita kepada Allah kan gitu, sehingga dia makan di bulan puasa di tengah orang banyak. Bahkan kemudian ada yang malah mendewa-dewakan dia. Wah ini wali, wah ini wali deh, nek wali mangan gak masalah gitu, poso-poso gitu, ono ngono aja. Akhirnya malah copot kelambi, melaku nyanggeng ngene iki, tak tambahi, yo. Semakin kita berbuat buruk, semakin didewa-dewakan orang. Mau BBM naik ya tetap malah bagus. Kalau orang sudah mendewakan orang, itu dia sudah kehilangan akal sehat yang begitu. Orang di pasar mengatakan, ini Jokowi jadi presiden aja naik BBM-nya sampai segini, apalagi Prabowo nungguin. Jadi Prabowo itu gak dadi disalahno. Coba pikirannya udah gitu orang di pasar. Jokowi aja segini naiknya, apalagi Prabowo, coba. Oke. Jadi yang satu itu sudah nyata, yang satu masih kalau itu loh, wis dihukum. Nah, kalau dihukum itu kan sudah hukum orang hasad loh, gitu loh. Maka Abu Nawas dihukum karena dia membawa pisau. Kenapa dihukum? Kata Abu Nawas. Terus kata hakim, kalau karena kamu bawa pisau, dikhawatirkan kalau kamu nanti bisa bunuh orang. Itu kata si hakim. Terus Abu Nawas, oke, saya masuk penjara, tapi harus sama Pak Hakim. Loh kenapa? Kata hakim, lah Abu Nawas menjawab, lah Pak Hakim bawa alat kemaluan kemana-mana. Dikhawatirkan kalau Pak Hakim memperkosa anak perempuan. Nah,
Lah kalau loh, salah di Indonesia. Makanya teman-teman pada sinis kepada saya itu kan kalau dipikirnya saya mau cari apa semua pada sinis. Dan tidak ada yang rahmat Allah yang melebihi sinisme teman-teman kepada saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi saya dianiaya di Indonesia. Saya tidak diletakkan di tempat yang seharusnya. Saya tidak dibukakan peluang untuk menggunakan hak-hak saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi penganiayaan Republik Indonesia kepada saya. Tapi soal saya tidak masuk TV Jo, mohon maaf, saya yang tidak mau Jo. Saya hanya mau TV lokal, betul-betul lokal, yang lokal di Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan itu tidak ada tujuan apa-apa, saya bersodakoh, Kiai Kanjeng bersodakoh, jadi itu tidak transaksi. Mereka datang ke acara syuting dimuat, dan acaranya 2,5 jam non-stop. Itu pun dari acara 8 jam seperti ini. Salah nangkep sampean ya. Ini loh, aku nggak ngomong, nggak masuk TV, nggak ngomong gitu. Masyarakat sing nggak diseleksi oleh hukum alam ini banyak yang goblok sehingga nggak siap nerima ceramah sampean. Siap. Siap. Makanya industri nggak nyerap. Nggak. Siap. Kemanapun saya pergi di seluruh Indonesia mereka siap. 4 jam, 5 jam, 6 jam dengan saya siap mereka. Mereka tidak ada yang goblok. Ya, aku nggak setuju. Ini bukan yang goblok. Enggak hanya di sini, kita tiap hari kemana-mana Jo, dan bukan orang Ma'iyah. Dan mereka siap 4 jam, 5 jam tanpa berdiri, tanpa kencing, tanpa rame, tanpa apapun mereka siap. Siap kok, enggak ada masalah, enggak ada yang goblok di Indonesia. Mereka masih punya sesuatu yang sejati. Bukan hanya dikenduri cinta loh ini. Bukan hanya dikenduri cinta, kita kemarin di Boyolali sampai jam 1, dari jam 8, enggak ada masalah kok. Dengan 45.000 orang enggak ada masalah, mereka tahan, enggak ada masalah. Jadi nyuwun saya soal itu bukan kalau anak KC saya jam 3 mau tak pikir masyarakat TV. Ya saya kadang-kadang kepingin buktikan aku tak standing comedian 3 jam 3 jam kalau ada yang bergerak tak santet. Nggak, maksudku mergo tak santet. Ya ilmu sihir gampang kok. Sihir itu ilmu gampang. Nggak ada yang pergi karena mereka mencari sesuatu yang tidak ada batasnya untuk menemukan. Nggak akan pergi mereka. Ini mau sampai jam 6 tuat tuh. Dan itu tidak hanya berlaku di Ma'iyah, dimanapun. Yang tidak kuat kan bupatinya, gubernurnya, kapolres, arek-arek beres kabeh. Dan itu seluruh Indonesia tidak ada masalah sudah, tidak ada masalah. Jadi tidak benar kalau hukum saya melakukan ini justru untuk melawan hukum industri. Kata siapa harus di channelnya dipindah, kalau gini maka terus dibikin acara gini-gini supaya orang tidak pindah channel. Buktinya saya 8 jam non-stop gak pindah channel. Ya tolong pelajari di daerah sana juga kalau soal ini loh. Ini soal kebenaran komunikasi, karena saya memang tidak mau di TV swasta nasional. Dan kalau ada teman-teman dari TV nasional harap diketahui mau menyunyun saya memang tidak mau. Saya ingin membuktikan bahwa ya banyak yang harus saya buktikan. Gitu loh. Gak ono opo rumah samu nek gak nang TV nasional terus gak terkenal ngono ta. Terus gak ono wong njaluk salaman ngono ta ya. Saya ingin membuktikan bahwa komunikasinya Allah itu tidak hanya lewat mata dan telinga. Saya masuk ke dalam gelombang di mana orang yang tidak pernah ketemu saya kangen sama saya. Arep ngopo kowe? Iki nek ngene iki suwe-suwe TV Kromo ya nek ngene carane. Kayak terus sekali mohon maaf ya, pokoknya ini semua ini kalau diteruskan menjadi kegagahan. Dan kegagahan itu tidak boleh. Yang gagah hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah untungnya Allah memberi fenomena yang namanya puasa. Tidak semua hal yang kita ketahui kita ungkapkan. Tidak semua pertanyaan harus kita jawab. Justru pertanyaan itu ada yang jawabannya adalah bukan jawaban. Ngono iki kan ya. Begitu saya menjawab, dia menjadi bukan jawaban. Karena jawabannya adalah saya tidak menjawab itu. Loh, coba ngerti tak? Ngerti tak? Bahkan kalau diterusin ya, makanya tadi saya bilang, kamu nggak butuh iman, kamu sudah menyatu sama Allah dan seluruh hidupmu itu pertimbangan nomor 1 Allah. Kamu nggak perlu iman lagi. Kamu sudah teh manis, nggak perlu tambah gula lagi.
Iman itu kan proses perjuangan. Makanya untuk ikhlas ya, malam hari ini yang harus kita amati, jangan sampai mengurangi keikhlasan Anda dan saya, Tejo dan semuanya. Karena Anda jangan jadi orang ikhlas kalau tidak kuat menanggung bebannya. Karena orang ikhlas itu terpaksa kadang-kadang cacat-cacat keikhlasannya. Kenapa? Kalau orang ikhlas memberitahukan bahwa dia ikhlas, orang menjadi tidak percaya dia ikhlas, batal juga ikhlasnya. Tapi kalau kamu tidak bilang kepada orang itu bahwa kamu ikhlas, dia akan melakukan kamu sebagai orang yang tidak ikhlas. Angel ikhlas itu gak diomongno karo, diomongno batal. Jawabannya adalah tidak ada jawaban itu jawabannya. Kon niku lak njaluk fatwa to kon niku. Nang MUI gak wani, pokoknya cak nun manduk sip ya, itu karepe kan. Dobol arek itu ya. Oke, tapi tidak apa-apa ya Allah, ya Rabbi ya Karim, betapa kayanya Allah ini ya, betapa kayanya. Dan Anda jangan menurut siapa. Jadi kalau ada orang bilang, wah ini masuk neraka, terus gue percaya kan gitu kan. Loh, Anda bilang, kater aku mlebu neraka. Wis kater sampean, goblok ya sampean kater. Wis ket biyen aku mlebu neraka. Aku nang swarga soalnya ndek kono dapurmu. Kan ngono kan. Mau aku gitu kan. Ini cara kita guyon sampai Azhadi Siregar ya, Bang Hadi itu mengatakan kalau pakai retorika ikhlas itu begini. Kata Rasulullah, tangan kanan berbuat, tangan kiri jangan sampai tahu. Kalau perlu di hadapan manusia umumkan bahwa kamu tidak sholat, untuk menyembunyikan bahwa sesungguhnya kamu rajin sholat. Gini lah cane, ya dah. Tapi ojo percaya, kamu harus tetap tidak percaya supaya kamu menyangka dia tidak sholat benar gitu loh. Karena kebutuhan dia seperti itu. Bahkan Bang Hadi bilang lebih tinggi lagi. Gini loh, ikhlas itu kalau perlu kamu sholat tuh jangan sampai ketahuan Allah. Oh, biar coba. Lu jasa toh itu, dhuwur banget toh. Itu kan kalau kita ngomongnya linear kan marah kita, masa sampai Allah enggak tahu. Loh, itu retorika namanya, itu sastra namanya. Sastra itu enggak kok terus fi kulli sumbuhatin mi'atu habbah. Kalau kamu beramal satu itu seperti pohon yang jumlahnya 70 berbuah 100 masing-masing, sehingga kalau kamu kasih 1 juta kamu akan dapat 700 kali lipat. Loh, Allah itu bukan guru matematika, itu retorika untuk menyangatkan. Misalnya wong wedok, kalau kamu senyum itu sedekah yang bayarannya sama dengan sholat tarawih. Oh, kata gitu. Sebenarnya asal usulnya itu Kanjeng Nabi tarawih tutuk omah bojone merengut. Kira-kira loh, Jo. Jadi kon timbangan ini lho, gak usah tarawih gak apa-apa anggere aja merengut. Yang lu janjane ngono kuwi asal usule. Jadi bukan kok terus pahala iki sakmene, enggak gitu. Itu cuman misalnya 2,5 derajat hilal harus kelihatan. Itu kan istilah, enggak kok terus diukur temen. Wah, 2,4 gurung riaya iki. Enggak gitu. Nggak ada presisi fisik tuh, nggak ada. Sholat menghadap Ka'bah itu ya nggak ada, nggak ada. Ka'bah di sana kok, sana. Bukan di sana buminya bulat kok. Sembayang ini kan. Nek sujudmu tadi butuh ini. Gimana? Kok regulasinya material itu kan sama dengan wudhu tadi. Itu kan pokoknya administrasinya tuh ngadep ke sana. Maka kemudian kalau kita sederhanakan, Ka'bah itu kiblatnya orang di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kiblatnya orang di Mekah. Mekah itu kiblatnya orang di seluruh Arab. Jazirah Arab itu kiblatnya orang seluruh dunia. Just pokoknya rono lah, masuk kudu 24,5 derajat persis. Jadi anggur sembayang nggawa kompas. Terus ono malaikat nggawa pecut. Hayo
Ayo, kurang lurus. Iki agama ta latihan tentara ya. Oke, ini saya kalau ingat cambuk ini jadi ingat ada fatwa juga Jo. Anda satu sama saya segala macam itu kan orang yang tidak punya apa-apa. Ya toh, makanya kita juga amalnya sedikit secara material gitu kan. Tapi pokoknya Anda jangan, saya ingatkan lagi yang belum dengar aja yang dengerin ya. Pokoknya jangan beol bawa cambuk gitu ya. Ya sudah jelas. Ini ternyata ada yang lebih dahsyat Mas. Jadi ada seorang caleg di Jombang. Gede gambare. Aku numpak becak. Becake karo genjot. Alah dapur murek. Lho napa Pak? Iku lho. Gambar niku lho. Apa gambar? Alah nek sing nggo pecut karek nyalek barang. Lho maksudnya sing nggo pecut ya napa? Ngeten lho Pak. Niku nek nesing ten kali terus saya ditotol iwak niku mboten trimo, dipecuti. Dadi taeke mon mboten oleh ditotol wong apa meneh duwike ngono. Iku tak critakno ternyata ada yang lebih parah. Lho cak ono ndek Jombangku gak mek nesing nggo pecut, gak gelem nesing cak.